Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 14 akan menjelaskan tentang simulasi beer game. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 14 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, CP085 dengan nama Nanda Kartikasari sebagai distributor. Yang kedua, CP086 dengan nama Natalis Odomaji Ondu sebagai manufacturing. Yang ketiga, CP087 dengan nama Natania Sirait sebagai customer. Yang keempat, CP088 dengan nama Natwa Alivia Mahesti sebagai retailer. Yang kelima, CP089 dengan nama Nela Cornelia sebagai wholesaler. Sebelum kita masuk ke simulasi beer game, ada baiknya kalau kita mengenal pengertian beer game itu sendiri. Beer game adalah suatu permainan sederhana yang merepresentasikan rantai pasokan dari distribusi barang atau produk. Tujuan dari beer game ini adalah mendemonstrasikan prinsip-prinsip dari supply chain management. Permainan beer game ini sangat membantu dalam memahami prinsip-prinsip supply chain. Beer game yang ada saat ini dilakukan secara manual dan tidak terkomputerisasi, di mana lead time dan delay time dianggap konstan dan pembelian barang hanya dilakukan atas dasar harga, tidak berdasarkan lokasi. Sistem pencatatan transaksi seperti persediaan dan back order juga dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dibuatlah software simulasi sistem distribusi barang yang terkomputerisasi berdasarkan tradisional beer game sebagai alat simulasi untuk mempermudah pemahaman mengenai konsep supply chain management. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian retailer. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian retailer itu sendiri. Retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini terdapat tampilan untuk sebagai retailer. Yang pertama ada incoming order. Incoming order ini didapat dari customer. Selanjutnya ada outgoing order. Outgoing order ini adalah pesanan yang akan dikirimkan kepada wholesaler. Nah, di sini ada juga incoming delivery. Ini yang nantinya akan dikirimkan kepada customer dan outgoing delivery yang didapat dari wholesaler. Nah, karena ini minggu ke-0, jadi incoming ordernya masih kosong, outgoing ordernya kosong, incoming ordernya juga kosong. Terus untuk outgoing order bisa kita isi dengan 5. Terus kita checklist. Nah, di sini sudah terlihat tampilan untuk minggu pertama. Incoming ordernya tadi masuk ada 4. Selanjutnya, untuk minggu pertama ini akan dijelaskan kepada wholesaler. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Natania selaku moderator. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian wholesaler. Wholesaler adalah orang yang menjual produk dalam jumlah besar. Istilah tersebut kerap digunakan dan dipraktikkan para pelaku bisnis. Secara bahasa, wholesaler berarti pedagang grosir, borongan, penjual secara besar-besaran. Wholesaler adalah pihak yang menjual barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi secara ecer oleh orang lain.
Untuk bagian wholesaler, saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wholesaler. Jadi pada minggu ke 0 itu tadi, sudah masuk incoming order-nya dari retailer yaitu 5, maka ada di sini. Kemudian stoknya ini ada 7. Kemudian outgoing yang sebelumnya itu ada 5, yaitu outgoing yang akan dikirimkan kepada distributor. Untuk minggu yang selanjutnya itu, saya akan memasukkan outgoing order-nya adalah 3. Kemudian kita checklist. Nah, sudah masuk incoming ordernya sebanyak 2 dari retailer. Kemudian yang outgoingnya ini adalah 3 yang akan masuk kepada distributor. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian distributor. Distributor adalah pihak yang melakukan aktivitas menyampaikan barang dan jasa milik produsen hingga berhasil tiba di tangan konsumen yang bentuknya bisa perorangan atau perusahaan. Untuk bagian distributor akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini untuk distributor, incoming ordernya tadi dari wholesaler itu ada 3, kemudian untuk ongoingnya nanti akan dikirimkan menuju ke manufaktur, dan di sini stoknya ada 6. Sekarang minggu ke 2, mohon maaf, minggu ketiga yaitu ada 7, saya checklist. Nah, barang yang terkirim dan selanjutnya akan menuju ke manufaktur. Baik, terima kasih Nanda atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian manufacturing. Divisi ini bertugas untuk melakukan aktivitas operasional utama dari perusahaan manufaktur berupa kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Untuk bagian manufacturing, saya serahkan kepada rekan saya. Oh, baik. Jadi di sini untuk manufaktur itu mempunyai lead time tersendiri, yaitu sebanyak 3. Nah, dapat lihat di sini dari stepnya itu ada 2. Nah, untuk itu langsung saja di minggu keempat kita masukkan untuk outgoing ordernya khusus untuk manufaktur 4. Karena kita ingin memproduksi sebanyak 4. Nah, dapat terlihat incoming ordernya adalah sebesar 5, yang dimana permintaan dari distributor itu untuk kita memproduksi sebanyak 5. Juga di sini dapat dilihat bahwa stok kita masih tersisa 4 di gudang, sedangkan tidak ada terjadinya backlog. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik,
Dengan berakhirnya bagian manufacturing, artinya berakhir juga simulasi beer game ini. Semoga dari penjelasan kami dapat memberikan ilmu baru bagi teman-teman yang menonton. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Sekian dari kami kelompok 14. Terima kasih.